saya Siska Oktasari dari kelompok 5. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Pengampu, Bapak Henry Dalimonte, dan seluruh teman-teman yang telah bersedia menonton video pembelajaran ini, di mana saya sebagai pemateri pertama. Kelompok kami membahas tentang pemikiran filsafat sejarah dari George William Friedrich Hegel atau yang dikenal dengan Hegel. Namun tentunya saya tidak sendiri, karena saya akan ditemani oleh dua teman saya, yaitu Rizky Dwi Andina dan Ahmad Maulana. Sebelum membahas topik utama dari pemikiran filsafat sejarah Hegel, saya akan memaparkan sedikit siapa itu Hegel, bagaimana latar belakang beliau. George William Friedrich Hegel atau biasa dikenal dengan Hegel lahir di Stuttgart pada tahun 1770 saat era keemasan bangsa Jerman. Pada masa kecilnya, Hegel sangat senang membaca literatur, surat kabar, esai filsafat, dan tulisan-tulisan tentang berbagai topik lainnya. Masa kanak-kanaknya yang rajin membaca disebabkan oleh ibunya yang sangat luar biasa progresif, aktif mengasuh perkembangan pengetahuan anaknya. Keluarga Hegel adalah sebuah keluarga kelas menengah yang mapan di Stuttgart. Ayahnya juga seorang pegawai negeri administrasi pemerintahan. Ketertarikannya pada penulis-penulis Yunani seperti Plato dan Aristoteles yang membawanya untuk menekuni teologi di sekolah tudingan pada usia 18 tahun. Di tempat ini juga ia menaruh perhatian pada hubungan antara filsafat dan teologi yang menjadi embrio dari perkembangan Hegel di kemudian hari. Hegel meninggal pada tanggal 14 November 1831 karena serangan kolera. Selama periode ini dia menempati posisi yang tidak tertandingi dalam dunia filsafat, tidak hanya di Berlin, namun juga di seluruh Jerman. Hegel adalah seorang filsuf Jerman dan merupakan seorang filosofi idealis. Ia yakin bahwa jiwa adalah realitas terakhir. Dalam bukunya yang berjudul Philosophy of History, Hegel mengembangkan sebuah teori yang didasarkan pada pandangan bahwa negara merupakan realitas kemajuan pikiran ke arah kesatuan dengan nalar. Ia melihat negara sebagai kesatuan wujud dari kebebasan objektif, dan nafsu subjektif adalah organisasi rasional dari sebuah kebebasan yang sebenarnya dapat berubah-ubah dan sewenang-wenang jika dibiarkan pada tingkah laku individu. Ia menggunakan dialektika untuk menjelaskan pandangannya, sementara dialektika adalah konsep pertentangan menuju kesatuan, di mana seluruh proses yang terjadi selalu mengalami pertentangan sebelum akhirnya menuju ke sebuah kesatuan. Dialektika sebagai proses terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan tesis, kemudian tahapan kedua sebagai negasi yang disebut dengan antitesis, dan yang ketiga itu disebut sintesis sebagai kesatuan atau yang mendamaikan kedua tahapan sebelumnya. Hegel juga berpendapat bahwa tugas seorang filsuf sejarah adalah menemukan rasionalitas sejarah, yaitu arti dari tujuan dalam proses sejarah secara keseluruhan, serta mencoba untuk menjawab apakah sejarah lebih dari hanya sekedar rangkaian peristiwa yang terkait satu sama lain. Namun menurut Hegel hanya ada satu asumsi pokok dalam perkembangan sejarah, yaitu alasan atau tujuannya, sehingga sejarah dapat hadir dengan suatu proses rasional. Selanjutnya yaitu pokok-pokok pikiran filsafat dari Hegel. Tema dari filsafat Hegel adalah ide mutlak. Oleh karena itu, semua pemikirannya tidak terlepas dari ide mutlak, baik berkenaan dengan sistemnya, proses dialektiknya, maupun titik awal dan titik akhir kefilsafatannya. Oleh karena itu pula filsafatnya disebut dengan filsafat idealis, suatu filsafat yang menetapkan wujud yang pertama adalah ide ataupun jiwa. Lalu ada rasio, ide, dan roh. Hegel sangat mementingkan rasio, tentu saja karena beliau merupakan seorang idealis. Yang dimaksud olehnya bukan saja rasio pada manusia perseorangan, namun juga subjek absolut, karena Hegel juga menerima prinsip idealitis bahwa
Realitas seluruhnya harus disetarafkan dengan suatu subjek. Perkataan Hegel yang kemudian terkenal berbunyi, semua yang real bersifat rasional, semua yang rasional bersifat real. Maksudnya di sini yaitu luasnya rasio sama dengan luasnya realitas. Realitas seluruhnya adalah proses pemikiran yang memikirkan diri sendiri, atau dengan perkataan lain, realitas seluruhnya adalah roh yang lambat laun menjadi sadar akan dirinya. Pusat pemikiran Hegel ialah konsep Geist, roh, spirit, yaitu suatu istilah yang diilhami oleh agamanya. Istilah ini sebenarnya agak sulit dipahami. Roh dalam pandangan Hegel merupakan sesuatu yang real, konkret, kekuatan yang objektif, menjelma dalam berbagai bentuk sebagai world of spirit, yaitu dunia roh yang menetapkan ke dalam objek-objek khusus. Di dalam kesadaran diri, roh itu merupakan esensi manusia dan juga esensi sejarah manusia demi alam. Kembalilah ide atau roh kepada diri sendiri. Dalam fase ini, mula-mula roh merupakan roh subjektif, kemudian roh objektif, dan akhirnya roh mutlak. Sebagai roh subjektif, roh ini mengenal dirinya dan merupakan 3 tingkatan. Yang pertama itu ada antropologi, fenomenologi, dan psikologi. Dalam antropologi, kenallah roh itu akan dirinya dalam penjelmaan pada alam. Dalam fenomenologi, kenallah dia akan dirinya dalam perbedaannya dengan alam. Adapun pada psikologi, roh mengenal dirinya dalam kemerdekaan terhadap alam. Mula-mula teoritis, kemudian praktis, dan akhirnya menjadi rohlah merdeka itu. Maka meningkatlah kepada roh objektif. Roh objektif ini roh mutlak yang menjelma pada bentuk-bentuk kemasyarakatan, manusia, hak dan hukum, kesusilaan dan kebajikan. Dalam hak dan hukum terdapat penjelmaan roh merdeka pada hukum-hukum umum. Di samping itu adalah kesusilaan yang merupakan kebatinan. Pada sintesis keduanya itu lahirlah kebajikan. Sampailah sekarang kepada roh mutlak. Roh mutlak itu adalah idea yang mengenal dirinya dengan sempurna, merupakan sintesis dari roh subjektif dan objektif. Tidak ada lagi pertentangan antara subjek dan objek, antara berpikir dan ada. Oleh karena itu, mutlak ini sebenarnya gerak juga, maka dia menunjukkan perkembangan juga. Seni atau tesis, agama itu antitesis, dan kemudian filsafat itu sintesis. Seni itu memperlihatkan ide dalam pandangan indera terhadap dunia. Objeknya masih di luar subjek, adapun agama tidak lagi mempunyai subjek di luar objek, melainkan di dalamnya. Tetapi segala pengertian dan gambaran agama itu dianggap ada. Filsafat akhirnya merupakan sintesis dari seni, dan agama merupakan paduan yang lebih tinggi. Disinilah idea mengenal dirinya dengan sempurna. Dalam filsafat sejarah, ternyata benar gerak ide itu adalah sintesis, antitesis, dan akhirnya sintesis. Misalnya, Parmenides itu tesis, Heraklitos itu antitesis, dan Plato itu sintesis. Baru yang selanjutnya itu ada dialektika. Dalam menjelaskan filsafatnya, Hegel menggunakan dialektika sebagai metode. Yang dimaksud oleh Hegel dengan dialektika adalah mendamaikan, mengkompromikan hal-hal yang berlawanan. Proses dialektika terdiri atas 3 fase, yaitu fase pertama itu tesis, dihadapi antitesis yang merupakan fase kedua, dan akhirnya timbul fase ketiga yang disebut dengan sintesis. Tesis itu merupakan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan, lalu ada antitesis itu merupakan pengungkapan gagasan yang bertentangan. Sedangkan antitesis adalah paduan atau percampuran berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan menjadi kesatuan yang selaras. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Saudari Siska Oktasari.
di mana filsafat Hegel dikenal sebagai salah satu filsafat yang sulit dipahami dan dimengerti karena Hegel menggunakan istilah-istilah yang terlalu teknis dan terkesan ekstrim. Di samping itu, Hegel senang menggunakan hal-hal yang paradoks. Hegel yakin bahwa paradoks adalah hukum realitas, sebagaimana hukum pemikiran. Ambisi Hegel adalah menyusun suatu sistem filsafat sintesis. Nah, kalau Aristoteles boleh disebut sebagai filsuf yang berhasil menyintesiskan pemikiran-pemikiran Yunani, dan Thomas Aquinas melalui Summa Theologicanya yang berhasil menyatukan pengetahuan abad pertengahan, maka Hegel berusaha pula menyatukan ilmu dan filsafat pada abad ke-19. Menurut Hegel, sejarah adalah perkembangan roh dalam waktu, sedangkan alam adalah perkembangan ide dalam ruang. Realitas dari Hegel adalah ruh dan alam semesta. Dalam beberapa hal adalah produk dan pikiran, sehingga hal itu dapat dimengerti oleh pikiran. Dengan demikian, filsafat Hegel lebih dapat dikarakteristikan dengan julukan rasionalis. Nah, Hegel membangun filsafatnya dari suatu keyakinan dasar tentang kesatuan atau unity. Universe sebagai simbol kesatuan adalah manifestasi dari yang mutlak. Dalam hal ini, yang parsial tidak diartikan sebagai ilusi, namun yang parsial hadir sebagai tahap perkembangan menuju kesatuan, sehingga yang parsial hanya dapat dimengerti dalam kerangka persatuan. Yang mutlak adalah proses dunia, dalam dirinya sendiri, atau a process world itself yang aktif. Dan Hegel menyebutnya dengan ide absolut. Saya akan menjelaskan mengenai penelusuran sejarah menurut pandangan Hegel. Menurut Hegel, sejarah adalah perkembangan roh dalam waktu, sedangkan alam adalah perkembangan ide dalam ruang. Jika kita memahami kalimat di atas, tentu kita akan memahami filsafat sejarah Hegel. Sistem menyeluruh Hegel dibangun di atas 3 unsur utama, atau di Great Triad. Ide alam roh. Ide dalam diri sendiri adalah sesuatu yang terus berkembang, dinamika realitas dari dan yang berdiri di balik layar atau sebelum dunia. Antitesis dari ide yang berada di luar dirinya, yaitu ruang adalah alam. Alam terus berkembang setelah mengalami taraf perkembangan kehidupan mineral dan tumbuh ke dalam diri manusia, dan dalam diri manusia terdapat kesadaran yang membuat ide menjadi sadar akan dirinya sendiri. Kesadaran diri ini oleh Hegel disebut roh, sedangkan antitesis ide dan alam dan perkembangan dari kesadaran ini adalah sejarah. Seluruh proses dunia adalah suatu perkembangan roh. Sesuai dengan hukum dialektika roh, meningkatkan diri tahap demi tahap kepada yang mutlak. Sesuai dengan perkembangan roh ini, maka filsafat Hegel disusun dalam 3 tahapan, yaitu A. Tahapan ketika roh berada dalam keadaan ada dalam dirinya sendiri. B. Tahapan ketika roh berada dalam keadaan berada dengan dirinya sendiri, berada dengan yang lain. Roh di sini keluar dari dirinya sendiri yang menjadikan dirinya di luar dirinya dalam bentuk alam yang terikat oleh ruang dan waktu. C. Tahap ketika roh kembali kepada dirinya sendiri, yakni kembali dan berada di luar dirinya sehingga roh berada dalam keadaan dalam dirinya dan bagi dirinya sendiri. Untuk memahami identitas diri dan institusi masyarakat dengan mempelajari sejarah terlebih dahulu, sejarah dalam pandangan Hegel dibagi menjadi 3, yaitu sejarah asli, sejarah reflektif, dan sejarah filosofis. Yang pertama, sejarah asli. Mengenai jenis yang pertama, penyebutan salah satu atau 2 nama yang terkenal akan memberikan warna yang khas. Kategori ini diberikan oleh Herodotus, Thucydides, dan para sejarawan lain yang memiliki orde yang sama, yang pemaparannya sebagai besar terbatas pada perbuatan, peristiwa, dan keadaan masyarakat yang ditemukan di hadapan mereka, dan mereka turut ambil bagian di dalam semangatnya. Mereka secara sederhana memindahkan apa yang berlangsung di dunia sekitar mereka. Kawasan intelek representatif sebuah fenomena lahir, dengan demikian diterjemahkan menjadi sebuah konsepsi batin. Dengan cara yang sama, penyair bekerja dengan bahan yang diberikan kepadanya oleh
perasaannya, memproyeksikannya menjadi sebuah citra tentang kemampuan konseptif. Para sejarawan asli menemukan pernyataan dan cerita tentang orang lain yang ada di tangan. Orang tidak dapat menjadi saksi nyata ataupun telinga atau segala sesuatu, namun mereka mendapatkan bantuan seperti itu hanya sebagai penyair karena warisan bahasa yang telah terbentuk. Dengan itu, ia mendapatkan banyak semata-mata hanya sebagian bahan. Para sejarawan merangkai unsur-unsur cerita yang cepat berlalu dan menyimpannya untuk diabadikan di dalam kuil Mnemosyne. Legenda, cerita balada, tradisi harus disingkirkan dari sejarah asli. Ini tidak lain merupakan bentuk pemahaman sejarah yang samar dan tidak jelas, karena menjadi milik bangsa yang baru bangun kecerdasannya. Sebaliknya, di sini kita harus berhubungan dengan bangsa yang sepenuhnya sadar terhadap apa yang mereka miliki dan apa yang mereka dambakan. Kawasan realitas yang nyata terlihat atau yang dapat dilihat memberikan dasar yang sangat berbeda dalam hal ketegasan dengan umur yang lekas hilang dan bersifat khayal. Di situ dilahirkan legenda dan mimpi puitis yang kehilangan nilai historisnya. Segera sesudah bangsa tersebut mencapai kematangan individualitasnya. Kedua, sejarah reflektif. Sejarah ini terbagi lagi menjadi 4 jenis. Namun, berbeda dengan sejarah asli, sejarah reflektif oleh Hegel diberi pengertian sebagai sejarah yang cara penyajiannya tidak dibatasi oleh waktu yang dengannya ia berhubungan, melainkan yang rohnya melampaui masa kini. Jika dalam sejarah asli, seorang penulis sejarah berada dalam sejarah yang ia tulis, sama-sama berada dalam roh zaman yang ditulisnya. Maka sejarah reflektif tidak seperti ini, tidak seperti itu. Seorang penulis sejarah jenis kedua ini tidak terbatasi oleh waktu, tempat, dan kebudayaan. Ia bisa saja menyajikan sejarah suatu zaman berbeda dengan roh dirinya sebagai penulis. A. Sejarah universal, yaitu penyelidikan atas keseluruhan sejarah sebuah masyarakat, negara, atau dunia. Dalam sejarah universal, hal utamanya adalah elaborasi atau materi historis. Sejarawan mencapai sejarah universal dengan rohnya sendiri yang berada dengan roh materi. Pada satu sisi, apa yang penting di sini adalah prinsip yang digunakan pengarang untuk mendekati isi dan makna sebuah tindakan atau peristiwa yang diuraikannya. Di sisi lain, metodenya sendiri dalam menulis sejarah. Jenis pertama dari sejarah reflektif ini berhubungan dengan sejarah asli yang jika tidak mempunyai maksud lain selain menghadirkan sebuah totalitas sejarah negara. B. Sejarah reflektif. Adanya sifat pragmatis, sejarah jenis ini ditulis untuk diambil manfaatnya, seperti model sejarah yang ditulis oleh Johannes V. Muller, yaitu sejarah Swiss yang nampak memiliki tujuan moral. Dia menulis sejarah itu bermaksud menyiapkan suatu badan atau politik untuk diajarkan pada pangeran, pemerintahan, dan rakyat. Kemudian, sejarah reflektif yang ditulis hanya untuk sekedar mendapat pandangan tentang suatu bangsa dan negara atau tentang dunia. Sejarah jenis ini ditulis mirip dengan sejarah asli, manakala ia ditulis tidak memiliki tujuan yang lebih jauh daripada untuk menyajikan sejarah sebuah negeri yang lebih utuh. Penulisan sejarah jenis ini menulis sejarah sedemikian jelasnya sehingga pembaca seolah dapat menghayalkannya. Meskipun efeknya pada pembaca bisa sedemikian nyata, perlu dicatat sejarah jenis ini tidak seperti sejarah asli yang penulisnya berada dalam satu orde atau ruh sejarah yang ditulisnya. Penulis sejarah reflektif ini tidak terikat ruang dan waktu saat sejarah itu terjadi. Ia bahkan berbeda kebudayaan dan zamannya. C. Bentuk sejarah reflektif yang ketiga adalah yang bersifat kritis. Bentuk ini pantas disebut sebagai cara penceritaan sejarah yang unggul. Bukan sejarah itu sendiri yang dihadirkan di sini. Kita mungkin lebih tepat menunjukkan sebagai sebuah sejarah tentang sejarah, sebuah kritik terhadap penceritanya
penceritaan sejarah dan sebuah pengkajian atas kebenaran dan kredibilitasnya, khususnya dalam kenyataan dan tujuan. Terkadang di dalam ketajaman penulis memeras segala sesuatu dari catatan yang tidak terdapat dalam materi yang tercatat. Model penulisan sejarah ini lebih bersifat menggugat dan menentang fakta sejarah yang tidak ditetapkan dengan baik. B. Lalu yang terakhir, sejarah reflektif yang sifat tematik, seperti halnya sejarah seni, hukum, atau agama. Sejarah jenis ini menunjukkan ketidaklengkapannya karena ia hanya disajikan berdasar tema-tema tertentu. Yang ketiga, sejarah filsafati. Definisi filosofi secara umum menunjukkan bahwa filsafat sejarah bukanlah apa-apa selain kontemplasi mendapat tentang sejarah. Berpikir adalah salah satu yang pasti kita lakukan sendiri tanpa bantuan dalam sensasi, kognisi, dan intelek manusia, dalam insting dan kemauan manusia. Sejak mereka adalah manusia, terdapat sebuah elemen pikiran. Dalam sejarah, berpikir adalah tindakan mensubordinasikan data realitas yang kemudian berlaku sebagai pembimbing dan landasan bagi sejarawan. Di sisi lain, filsafat menghasilkan ide-idenya sendiri dari spekulasi tanpa merujuk kepada data-data. Jika filsafat mendekati sejarah dengan ide-ide, bisa dikatakan bahwa filsafat akan memperlakukan sejarah sebagai materi kasarnya dan tidak meninggalkannya begitu saja, tetapi membentuknya sesuai dengan ide-ide itu dan kemudian mengkonstruknya secara a priori. Tapi kalau sejauh sejarah dianggap bisa memahami peristiwa dan tidak sebagai suatu peristiwa dan tindakan semata, maka semakin faktuallah sejarah. Sekian penjelasan dari kami. Kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.